Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mengajak teman-teman semua belajar bareng mengenai spektroskopi inframerah. Nah, apa sih spektroskopi inframerah itu? Nanti akan kita bahas di video kali ini. Tak kenal maka kenalan dulu. Kami dari kelompok 3, kelas 20B1, Prodi S1 Farmasi Transfer Universitas Duta Bangsa Surakarta yang beranggotakan Indah Puspawati, Nokaryani, Septi Presenta Dewi, Sylvia Devi, dan Wahyu Ningsih. Pada mata kuliah analisis instrumen ini, kami diampu oleh Ibu Apoteker Beri Feranta, S.Farm, M.Farm. Apa yang menjadi pokok bahasan kita kali ini? Yang pertama adalah definisi spektroskopi inframerah, dan yang kedua adalah mekanisme penggunaan spektroskopi inframerah. Langsung aja ya, kita masuk ke bagian pertama, yaitu definisi. Ada 3 hal penting yang harus kita ketahui pada materi kali ini. Yang pertama adalah apa itu spektroskopi, apa itu inframerah, dan apa itu spektrofotometer inframerah. Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari materi dan atributnya berdasarkan cahaya, suara, atau partikel yang dipancarkan, diserap, atau dipantulkan oleh materi tersebut. Spektroskopi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan materi. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Sedangkan spektrofotometer inframerah adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk mengukur penyerapan radiasi inframerah pada berbagai panjang gelombang. Nah, ini adalah daerah jangkauan dari sinar inframerah. Kalau teman-teman lihat, sinar inframerah berada pada setelah sinar tampak dan sebelum gelombang radio. Jenis-jenis inframerah yang ditemui dalam kehidupan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang antara 0,7 sampai 2,5 mikrometer. Kemudian inframerah jarak menengah pada panjang gelombang 2,5 sampai 50 mikrometer, dan inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 50 sampai 1000 mikrometer. Karakteristik yang dimiliki oleh sinar inframerah antara lain, yang pertama, sinar inframerah tidak dapat dilihat oleh manusia. Kemudian, dia tidak dapat menembus materi yang tembus pandang, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas, dan panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan terbalik dengan suhu. Contohnya, ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul atau materi dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat minus 1. Interaksi sinar inframerah dengan molekul. Dasar spektroskopi inframerah dikemukakan oleh Hooke
dan didasarkan atas senyawa yang terdiri atas dua atom atau diatom yang digambarkan dengan dua buah bola yang saling terikat oleh pegas seperti pada gambar ini. Jika pegas direntangkan atau ditekan pada jarak keseimbangan tersebut, maka energi potensial dari sistem tersebut akan naik. Setiap senyawa pada keadaan tertentu telah mempunyai tiga macam gerak. Yang pertama adalah gerak translasi, yaitu perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian gerak rotasi, yaitu berputar pada porosnya. Dan gerak vibrasi, yaitu bergetar pada tempatnya. Bila ikatan bergetar, maka energi vibrasi secara terus-menerus dan secara periodik berubah dari energi kinetik ke energi potensial dan sebaliknya. Jumlah energi total adalah sebanding dengan frekuensi vibrasi dan tetapan gaya dari pegas dan massa dari dua atom yang terikat. Energi yang dimiliki oleh sinar inframerah hanya cukup kuat untuk mengadakan perubahan vibrasi. Kita masuk ke bagian 2, yaitu mekanisme penggunaan spektroskopi inframerah. Ini adalah gambar dari spektrofotometer inframerah. Bagian-bagiannya meliputi sumber radiasi, wadah sampel, monokromator, detektor, dan recorder. Mekanisme penggunaan dan prinsip kerja dari spektroskopi inframerah. Bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi atau bergetar. Vibrasi molekul dapat dialami oleh semua senyawa organik. Namun, ada beberapa yang tidak terdeteksi oleh spektrometri inframerah. Masing-masing ikatan akan mempunyai sifat yang khas. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitansi. Sebuah persentase transmitansi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Namun, dalam prakteknya, hal itu tidak pernah terjadi. Dengan kata lain, selalu ada serapan kecil dan transmitansi tertinggi hanya sekitar 95%. Dalam spektrum inframerah, akan terdapat suatu grafik yang menghubungkan bilangan gelombang dengan persen transmitansi. Ini adalah contoh spektrum inframerah dari senyawa 2-heksanol. Untuk tujuan determinasi gugus fungsi, pengamatan pertama kali ditujukan pada puncak yang berada di daerah bilangan gelombang antara 4000 sampai 1500 cm pangkat minus 1. Daerah sebelah kanan dari 1500 cm pangkat minus 1 disebut dengan daerah sidik jari atau fingerprint region. Daerah sidik jari akan sangat khas untuk masing-masing senyawa. Spektrum ini biasanya digunakan untuk keperluan identifikasi dengan membandingkan spektra inframerah dari dua senyawa yang diperkirakan identik. Kita dapat menyatakan apakah kedua senyawa tersebut identik atau tidak. Selain itu, spektrum ini dapat memberikan keterangan-keterangan tentang tipe-tipe ikatan atau gugus-gugus dalam molekul. Setiap tipe ikatan tertentu berada pada daerah tertentu dalam spektrum inframerah. Perubahan energi vibrasi. Atom-atom di dalam molekul tidak dalam keadaan diam, tetapi biasanya terjadi peristiwa vibrasi. Hal ini bergantung pada atom-atom dan kekuatan ikatan yang menghubungkannya. Vibrasi molekul sangat khas untuk suatu molekul tertentu dan biasanya disebut vibrasi fingerprint. Vibrasi molekul dapat digolongkan atas dua golongan besar, yaitu vibrasi regangan dan vibrasi bengkokan.
Macam-macam vibrasi yang dapat terjadi. Yang pertama adalah vibrasi ulur atau renggangan atau stretching vibration. Vibrasi ulur merupakan suatu vibrasi yang mengakibatkan perubahan panjang ikatan suatu molekul memanjang atau memendek dalam satu bidang datar. Sedangkan vibrasi bengkok atau bending vibrations, selain memanjang dan memendek, ikatan antara atom dalam molekul organik dapat bergerak mengayun secara beraturan. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan sudut ikatan sehingga ikatan menjadi bengkok. Vibrasi regangan atau stretching. Dalam vibrasi ini, atom bergerak terus sepanjang ikatan yang menghubungkannya, sehingga akan terjadi perubahan jarak antar keduanya, walaupun sudut ikatan tidak berubah. Vibrasi regangan ada dua macam. Yang pertama adalah regangan simetri, yaitu unit struktur bergerak bersamaan dan searah dalam satu bidang datar. Visualisasinya seperti ini. Yang kedua adalah regangan asimetri. Unit struktur bergerak bersamaan dan tidak searah, tetapi masih dalam satu bidang datar. Visualisasinya seperti ini. Kemudian ada vibrasi bengkokan atau bending. Jika sistem 3 atom merupakan bagian dari sebuah molekul yang lebih besar, maka dapat menimbulkan vibrasi bengkokan atau vibrasi deformasi yang mempengaruhi osilasi atom atau molekul secara keseluruhan. Vibrasi bengkokan ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah vibrasi goyangan atau rocking, yaitu unit struktur bergerak mengayun asimetri tetapi masih dalam bidang datar. Yang kedua adalah vibrasi guntingan atau scissoring, yaitu unit struktur bergerak mengayun simetri dan masih dalam bidang datar. Yang ketiga adalah vibrasi kibasan atau wagging, yaitu unit struktur bergerak mengibas keluar dari bidang datar. Dan yang terakhir adalah vibrasi pelintiran atau twisting, yaitu unit struktur bergerak mengelilingi ikatan yang menghubungkan dengan molekul induk dan berada di dalam bidang datar. Para ahli kimia telah memetakan ribuan spektrum inframerah dan menentukan panjang gelombang absorpsi masing-masing gugus fungsi. Vibrasi suatu gugus fungsi spesifik pada bilangan gelombang tertentu. Nah, ini adalah tabelnya. Kita ambil contoh dari golongan metilena. Dari tabel diketahui bahwa vibrasi bengkokan CH dari metilena dalam cincin siklopentana berada pada daerah bilangan gelombang 1455 cm²-1. Artinya, jika suatu senyawa spektrum senyawa X atau senyawa yang kita cari menunjukkan pita absorpsi pada bilangan gelombang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa X tersebut mengandung gugus siklopentana. Ini merupakan tabel lainnya yang berisi tentang gugus, jenis senyawa, dan daerah serapan. Demikian sesi belajar kita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan hindari stres ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.